Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita channel Santri Sahabat Ternak. Oke, kali ini kita akan belajar atau sama-sama belajar membahas tentang bagaimana cara menganalisa data produksi atau data performance. Ya. Pertama yang kita harus siapkan adalah data mentahnya. Nah, di sini atau data kandangnya kita harus punya dari pertama umur check-in atau pertama masuk kandang, entah itu data yang seperti apa ya, rata-rata data kandang atau data yang di kandang itu seperti ini, tiap lembaran. Jadi biasanya teman-teman di kandang itu hanya menulis. Kebetulan hari ini kan kita atau saya menjelaskan tentang ayam petelur. Nah, di sini bisa kita lihat lah, di sini cuma data yang ditulis itu kan umur, hidup, ya kan. Kemudian di sini konsumsi pakan, kemudian obat, vaksin dan lain-lain. Tapi pada saat di masa produksi itu nanti kita lihat ada di sini nanti ditulis keterangan. Jadi ada produksi telur. Produksi telur nanti di sini ada butir, telur bagusnya, telur putihnya, dan telur retaknya. Oke. Nah, kebetulan saya nggak ngambil yang ini sekarang umur ayam 20 minggu ya, yang data yang mentahnya yang ada itu di sini cuma sampai umur 16. Kebetulan yang lembar selanjutnya di umur 17, 18, 19, 20-nya itu ada di kandang. Nah, saya belum ambil. Tapi akan saya jelaskan secara semampu saya di sini ya, teman. Nah, yang saya amati pada saat kita mau analisa kandang adalah yang pertama, kita harus tahu data kandangnya seperti apa, terus kemudian kondisi ayamnya bagaimana, kondisi kandangnya bagaimana. Oke ya, sekarang kita fokus ke data produksinya. Hal yang pertama saya lakukan pada saat saya datang ke kandang ini adalah yang pertama itu saya melihat kondisi ayam dan kandang dan lain-lain. Untuk yang data yang saya ambil adalah untuk data timbangan. Nah, kebetulan kemarin itu saya pertama itu melakukan bobot timbangan di umur 18 minggu. Nah, ini adalah bobot timbangan di umur 18 minggu. Mohon maaf sebelumnya kalau tampilannya itu kurang bagus karena saya masih memakai HP pun masih ya HP ya standar, nggak terlalu wah, HP masih, yang penting HP masih bisa buat bikin video seperti itu. Nah, di sini saya melakukan sampel timbangan untuk mengetahui rataan bobot badan. Nah, ini umur 18 minggu ya bosku. Ini nama farmnya, keterangan farmnya. Ini adalah data atau tanggal waktu pengambilan sampel data timbang. Kebetulan di sana kan ada 3 land ya bos, 3 land. Nah, dari 3 land itu semua saya ambil, kebetulan dibantu oleh temen di kandang, dibantu penanggung jawab kandangnya untuk pengambilan datanya. Nah, di sini ada 3 land, populasi 10.000 itu kemarin, sisa ayam berarti sekitar 9.700-an. Untuk pengambilan sampel pertama itu kemarin ada 55 sampel. Yang lajur A, kemudian lajur B itu ada 83 sampel, lajur C itu ada 120 sampel. Di
sini globalnya, jadi total 258 sampel. Dari data ini bisa kita lihat bahwasanya kita lihat di sini umur 18 minggu itu keseragamannya di 84% uniformity-nya. Kemudian mean body weight-nya itu atau rataan bobot badannya itu adalah 1,52 kilogram ya. Kita lihat grafiknya. Memang di sini bisa kita lihat kalau untuk membaca data ini lebih enaknya kalau melihat seberapa ratanya atau ayam dengan bobot sekian atau berapa persentasenya lah, di sini bisa kita lihat. Emang di rataan 146, 155 itu dia lebih menonjol lebih banyak. Masih ada yang terkecil itu bobot 11 sampai 12 itu masih ada. Bobot paling gede itu ada 19, ada bobot 2 kilo juga ada, cuma ada 1, 2. Ini yang 18, ini ada 2, 17-nya ada 2. Begitu teman-teman. Kemudian penimbangan ini khususnya ya, kalau saya pribadi atau standarisasi itu pada saat belum produksi itu pengambilan data itu diambil seminggu sekali, belum produksi ya. Tapi pada saat sudah produksi itu diambil 2 minggu sekali bisa. Tujuannya apa, Bos? Ya tujuannya yang pasti kita tahu bobot badannya itu apakah masuk sesuai standarnya, seragamannya apakah bagus begitu. Jadi nanti pada saat ada kendala gitu kita tidak kaget. Tidak kaget bagaimana maksudnya lah. Yang pasti misal bobot telurnya itu kecil atau puncak produksi itu terlambat atau dari feed intake-nya itu juga susah untuk tercapainya standar itu. Jadi kita bisa analisa lewat data tersebut. Kemudian ini yang umur 18. Terus kemudian kebetulan kan masih umur 19 kemarin, ini 19 saat ini tuh umur 19+3, jadi saya belum bisa ngambil yang umur 20. Nah, ini pengambilan sampel di umur 19 minggu. Maaf, ini 19 harusnya belum saya edit. Harusnya 19 minggu, ini tanggalnya ini harusnya juga tanggal 18 bulan 11. Nah begini, nah itu hampir sama. Nah ini pengambilan yang lajur A, pengambilan lajur B, pengambilan lajur C. Terus mungkin kalau ada yang fokus lihat di sini ada, loh bos kok beda total sampelnya. Total sampelnya lebih banyak saat ini. Ini total sampelnya 281, kemarin di umur 18 itu total sampelnya cuma 258. Kenapa bos kan? Padahal kita mengambil ayam nih, karena kan kita kan harus mengambil ayam yang sama untuk memantau perkembangan bobot badannya atau keseragamannya. Nah, jadi ceritanya gini bos, pada saat di umur 18 ini nih, pas sampelnya 258, ini kondisi ternyata kita lupa cas timbangannya kita. Jadi pada saat nimbang baterainya habis bos. Jadi ya sedapatnya kita nimbang, tapi tetap dengan ayam yang sama, cuma tinggal kurang beberapa baris itu. Nah pada saat ini kita sudah antisipasi, baterai sudah kita cas, jadi kita bisa memaksimalkan sampelnya begitu. Total sampel 281, umur 19 minggu. Bobot badannya itu 1632 ya, 1632. Kemudian uniformity-nya 77. Nah, pasti teman-teman bertanya, bros, kenapa kok seragamannya turun? Kalau dari bobot badannya masuk, bobot badannya umur 19 minggu standarnya 162. Itu. Ini sudah masuk untuk bobot badannya. Cuma seragamannya kok jelek. Ya, pertama begini bos. Pada saat di
umur 17 minggu itu kan ada peralihan pakan dari peralihan pakan ke pakan pre-layer. Dari pakan masa pre-layer ada peralihan pakan ke pakan layer. Nah, pada saat ke pakan layer tersebut, lah itu di situ ada drop feed intake. Kenapa? Ya kalau menurut saya sih drop feed intake itu wajar sih, karena kan pertama beda bentuknya, terus beda dari beda partikel size-nya itu beda, terus mungkin juga dari rasanya itu berbeda. Gitu. Karena yang pakan layernya di sini adalah pakan tepung, pre-layernya itu vein crumble gitu. Tapi nanti kita lihat datanya, ini kan umur 19. Nanti kita lihat apakah ada kendala di di vintiknya bagaimana dan sekarang itu seperti apa. Oke, kita ke recordingnya. Oke, nah ini adalah recordingnya, bisa kita lihat ya, ini sesuai ya. Di umur, saya ambil data di sini mulai umur 13 minggu. 13 minggu, oke, 13 minggu. Sini 14. Nah, ini sampai umur 20 minggu, ya kan, Bos? Nah, ini umur di sini sampai umur 20 minggu. Nah, di sini sampai umur 20 minggu. Umur 20 minggu. Nah, ini 19 plus 4 ini maksudnya 19 plus 1, 2, 3, 4, atau bisa dikatakan umur 20 minus 1, 2, 3 begitu, Bos. Nah, ini kan kalau kita lihat, nah di sini itu feed intake-nya tuh 800, ini kilo ya, kilo total dari konsumsi pakannya 875 kilo. Nah, ini kan ini di umur 17. Nah, di umur 17 ini kan di sini 17 akhir mulai ada pengoplosan pakan, dan juga di sini juga kita ketahui itu di sini masih ada jadwalnya itu padat untuk vaksinasi ya, Bos ya. Ada vaksinasi ND juga, ada Korisa juga, terus ada kita juga injek untuk selenium yang ayam yang lambat tumbuh atau pertumbuhannya itu terlambat, atau kematangan seksualnya itu masih di bawah rata-rata normal, atau gampangnya yang teman-teman lihat itu jenggernya itu masih kecil gitu loh gitu. Umur 19 minggu. Nah, ini kan pada saat mulai peralihan atau pada saat ada jadwal vaksinasi itu padat-padatnya itu feed intake turun, Bos. Intake turun. Nah, tapi setelah ada recovery-nya lagi, lah mulai ada kenaikan lagi. 19 minggu ini di 20 minggu mulai ada kenaikan. 20 minggu itu standarnya itu adalah 93 gram per ekor. Nah, ini masih dalam kilo. Nah, kita lihat apakah sudah masuk standar gitu loh. Oke, kita lihat di hariannya. Nah, ini adalah hariannya. Nah, ini dari umur 13 minggu kita bisa lihat, gram per ekornya kita juga bisa lihat. Nah, di sini feed intake-nya itu bagus pada saat belum peralihan pakan atau pada saat belum memakai pakan layernya itu masih bagus lah. Lah, pada saat ini 17 minggu mulai ada pencapuran, di sini mulai drop feed intake. Drop, lah mulai ada recovery, kita ada perlakuan, teman-teman di lapangan lebih telaten lagi untuk meratakan pakan, biar pakan ayam itu biar bereaksi dia untuk makan. Nah, di sini bisa dilihat feed intake sudah mulai masuk, Bos. Nah, kalau dari standarnya kan sebelumnya awal-awalnya masuk memang lebih gede. Kenapa kok, Bos, ini padahal standarnya 70 tapi kok di 91, gak lebih toh pakannya. Ya, pada saat masa-masa tersebut memang kita semampunya ayam makan itu kita push berapa dia mampunya. Karena saya berharap di sini pada saat di sini masih memakai pakan vein crumble, setidaknya itu ada atau terjadi pembentukan tembolok atau crop temboloknya itu bisa gede. Jadi pada saat di masa produksi yang kita harapannya feed intake bisa nanti itu bisa 120 standarnya itu gampang tercapainya begitu. Gampang tercapainya. Nah, ini kita kejar sama minimal nanti itu ya di angka 100 gram per ekor lah, karena minggu selanjutnya itu sudah menginjak 100 gram per ekor.
Nanti di 120 itu di masa 25, di mana di sini masa-masanya puncak produksi, begitu bos. Oke ya, kita bisa lihat untuk di umur ini melanjutkan mungkin yang kemarin saya pas video di dalam kandang itu saya belum ada jawaban berapa persen produksinya. Di sini produksi baru 7% bos. Untuk di umur 20 minggu ini standarnya 45 ya. Ini di umur 19 minggu standarnya 10%, kita belum nyampe. Tertinggi baru 3,18%. Ya, karena kondisinya memang kemarin itu seragamannya itu kurang bagus bos. Tapi masih saya rasa ini masih tergolong masih bagus lah. Nanti kita bisa lihat di sini tuh pertambahan perharinya itu persentasenya berapa. Nah ini sudah mulai, ini mungkin masih 1. Jadi di sini sudah mulai 2%-an. Nanti kita lihat lagi, kita pantau terus. Fit indexnya juga kita mulai bisa perbaiki lagi, recovery untuk ayamnya juga lebih bagus mungkin ya. Nah di sini fit indexnya juga sudah mulai oke ya. Ini indexnya ini di angka sudah di angka 93 hari ini, karena tadi itu melihat kondisi pakannya itu sudah mulai tipis, kita tambah lagi gitu. Tapi tetap kita pantau untuk feeding seperti apa. Nah ini tetap ada di sini data lengkapnya yang dari sampel timbangan di sini tadi itu, sampel timbangan di sini itu kita tetap rekap di sini ada. Nah di sini kita pantau tetap kan. Jadi ini berat badan aktualnya, ini standarnya bisa tadi saya sampaikan kan di sini. Di umur 18 yang tadi sampel timbang itu di umur 18 iya. Nah, di 19 di sini kan tadi 1632 lah, standarnya itu ranknya itu minimal itu 15, maksimal itu 1602 atau 1602. Jadi 1632 itu masih masuk standar, bahkan lebih dari standar. Overnya pun tidak over terlalu berlebihan di sini, saya rasa sih masih cukup. Cuma PR-nya di sini memang tadi seragamannya kurang bagus begitu bos. Oke ya. Nah, dengan kondisi ini, karena di kandang tadi kan recordingnya itu masih manual seperti inilah, kemarin saya sarankan ke pengawas kandangnya itu, Mas, biar lebih biar lebih ringkas lagi, nanti biar dilihat enak, lihatnya juga enak, itu dibikinkan buku lah gitu kan, saya dibikin buku lah. Jadi nanti kita pantaunya juga enak, nanti data mentah recordingnya ini juga nyimpennya itu enak. Nah, melihatnya enak, pada saat disimpan itu juga enak. Nah, kemudian dibikinkanlah ini. Dibikinkanlah ini. Nah, sini. Dibikinkanlah ini. Maaf, dibikinkanlah ini. Nah, ini adalah dibikinkan buku. Wah, dibikinkan buku di sini untuk pencatatan datanya. Nah, buku di sini untuk pencatatan datanya. Nah, ini udah saya kemarin dihitung-hitung sama pengawas kandangnya itu sudah cukup lah untuk 2 tahun ini. Nah, jadi nanti kita rekap lagi mulai dari awal, dari umur 11 minggu, karena di sini kemarin masuknya bulan umur 11 minggu. Jadi semuanya terekap di sini, karena dibikin buku nggak bakal hilang, insya Allah nggak bakal hilang, lebih rapi ya, penyimpanannya lebih oke, lebih terjaga. Nah ini tebal banget bos, ini disiapkan untuk selama 2 tahun, akhirnya 2 tahun di sini mungkin gitu bos. Jadi gitu ya bos ya. Cukup sekian mungkin dari saya, ini sedikit bersama kita belajar tentang masalah data. Nah mungkin nanti kita sama-sama pantau lagi itu, kita sama-sama pantau lagi datanya nanti ke depannya bagaimana, itu kita pantau lagi. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada lebihnya ya. Buat teman-teman semuanya, kalau ada kurangnya tolong tulis di
komentar untuk saya biar bisa lebih bagus lagi untuk menyampaikan semua data-datanya atau penyampaian berbagi saya, atau kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memaksimalkan produksi atau performa ini. Semangat untuk peternak Nusantara. Salam sukses untuk peternak muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.